Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Komisi Pemilihan Umum melarang kampanye debat. Selama kampanye perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, demikian juga kelompok organisasi sering mengundang ketiga calon presiden untuk berdebat untuk mengetahui tingkat kemampuan intelektualnya dalam memimpin bangsa Indonesia nanti. Dalam setiap undangan kepada calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada umumnya, jawabannya kurang mengarah ke pertanyaan penanya, sering dinilai masyarakat tidak nyambung sifatnya. Para peserta kampanye menilai hasil debatnya tidak baik dan menuding tidak pantas menjawab presiden dan wakil presiden. Sehingga setiap ada undangan debat hanya dihadiri calon presiden Prabowo Subianto, sedangkan Gibran Rakabuming sering menolak undangan debat tersebut. Diduga karena pendidikannya sarjananya S1 menurut informasi palsu, hanya setingkat SMA, padahal peserta kampanye banyak yang berpendidikan tinggi, terlebih diselenggarakan di salah satu universitas perguruan tinggi. Banyak peserta kampanye berpendidikan profesor, doktor, S3, S2, S1. Kadang jawabannya tidak puas atau tidak nyambung sehingga yang banyak berpendapat cercaan dari masyarakat kepada calon presiden Gibran Rakabuming sampai keluar komentar tidak pantas jadi presiden dan calon wakil presiden. Banyaknya cercaan masyarakat kepada calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berdampak menurunnya elektabilitasnya. Lalu Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan aturan dalam kampanye tidak boleh masalah debat. Larangan debat tersebut dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU diduga atas perintah penguasa tertinggi untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Kalau tidak ada faktor penguasa, Komisi Pemilihan Umum KPU tidak berani melarang debat dalam kampanye karena tidak menyalahi aturan dan jalan kampanye tertib semuanya serta untuk mengetahui kemampuan intelektualnya dalam memimpin negara. Dalam pemilu selama ini kampanye debat tidak pernah dilarang. Komisi Pemilihan Umum berjalan baik-baik saja. Larangan kampanye debat menunjukkan Komisi Pemilihan Umum tidak adil atau sudah berpihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu peserta pemilu nomor urut 2, secara tidak langsung sudah menciderai prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, Komisi Pemilihan Umum agar netral terkait masalah kampanye, jangan sampai melarang masalah debat atas ketiga calon presiden demi terlaksananya kampanye secara demokratis. Selama kampanye perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, demikian juga kelompok organisasi sering mengundang ketiga calon presiden untuk berdebat untuk mengetahui tingkat kemampuan intelektualnya dalam memimpin bangsa Indonesia nanti. Dalam setiap undangan kepada calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pada umumnya jawabannya kurang mengarah ke pertanyaan penanya, sering dinilai masyarakat tidak menyambung, apalagi tidak ada konsep-konsep barunya dalam kampanye tersebut, dan juga tidak nyambung sifatnya. Para peserta kampanye menilai hasil debatnya tidak baik dan menuding para tidak pantas menjawab presiden dan wakil presiden. Sehingga setiap ada undangan debat hanya dihadiri calon presiden Prabowo Subianto, itu pun nanti kampanyenya kurang memuaskan. Sedangkan Gibran Rakabuming sering menolak undangan debat tersebut, diduga karena pendidikannya sarjananya S1 menurut informasi palsu, hanya setingkat SMA,
Padahal peserta kampanye banyak yang berpendidikan tinggi, terlebih diselenggarakan salah satu universitas perguruan tinggi. Banyak peserta kampanye berpendidikan profesor, doktor, S3 atau S3, S2, S1, kadang jawabannya tidak puas atau tidak nyambung, sehingga yang banyak mendapat cercaan dari masyarakat kepada calon presiden Gibran Rakabuming sampai keluar komentar tidak pantas jadi presiden dan wakil presiden. Banyaknya cercaan masyarakat kepada calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berdampak menurunnya elektabilitasnya. Lalu Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan aturan dalam kampanye tidak boleh masalah debat. Larangan debat tersebut dari Komisi Pemilihan Umum KPU diduga atas perintah penguasa tertinggi untuk melindungi calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Kalau tidak ada faktor penguasa Komisi Pemilihan Umum, KPU tidak berani melarang debat dalam kampanye karena tidak menyalahi aturan dan jalan kampanye tertib semuanya serta untuk mengetahui kemampuan intelektualnya dalam memimpin negara. Dalam pemilu selama ini kampanye debat tidak pernah dilarang. Komisi Pemilihan Umum berjalan baik-baik saja. Larangan kampanye debat menunjukkan Komisi Pemilihan Umum tidak adil. Diduga sudah berpihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu peserta pemilu nomor urut 2. Secara tidak langsung sudah menciderai prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya Komisi Pemilihan Umum agar netral terkait masalah kampanye. Jangan sampai melarang masalah debat atas ketiga calon presiden demi terlaksananya kampanye secara demokratis. Jadi setiap kampanye banyak perguruan tinggi mengundang daripada 3 calon presiden tersebut untuk melakukan debat, untuk meningkat kemampuan ilmunya dalam memimpin negara nanti. Jangan nanti ditemukan orang-orang yang tidak berkemampuan memimpin negara. Sangat sayang. Padahal memimpin negara Indonesia 270 juta sangat sulit. Sehingga diperlukan orang berpendidikan yang intelektualnya tinggi agar dapat membina masyarakat atau memimpin masyarakat tersebut. Dan dalam kampanye tersebut di mana sering diundang yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dan biasa kampanyenya tidak memuaskan, dan juga dalam setiap undangan tersebut biasanya hanya dihadiri oleh Prabowo Subianto, sedangkan Gibran Rakabuming sering tidak menghadirinya karena pendidikannya mungkin karena pendidikannya S1-nya saja katanya menurut informasinya palsu, dan juga masalah hanya pendidikan SMA, sehingga pada saat dia memberikan kampanye di depan universitas yang banyak dihadiri oleh yang berpendidikan profesor, doktor, dan S2, S1, sehingga banyak jawabannya tidak memadai dan tidak nyambung kadang-kadang, sehingga sampai mereka mengeluarkan kata-kata tidak puas atas kampanyenya dan juga tidak pantas menjadi presiden. Itulah banyak penolakan. Akibatnya bisa berdampak menurunnya elektabilitasnya karena berdebat saja mereka tidak mampu. Akibatnya akibatnya KPU melarang debat di setiap perguruan tinggi atau dimanapun tidak boleh ada debat, kampanye biasa saja. Kalau itu nanti kampanye biasa saja dilarang, ya tidak mengetahui nanti tingkat pendidikan seseorang dalam memimpin negara ini tidak baik, dan sifatnya KPU sudah berpihak, kelihatannya dia berpihak kepada KPU juga mengeluarkan pernyataan tersebut tidak boleh debat mungkin atas perintah daripada penguasa tertentu, sehingga agar melindungi daripada kelompok nomor 2 urut 2 tersebut, karena secara tidak langsung karena kampanyenya kurang baik akan bisa berdampak elektabilitasnya menurun. Makanya KPU termasuk KPU untuk mengeluarkan instruksi tidak boleh ada debat dalam setiap kampanye demi melindungi kelompok calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selaku nomor urut 2.
Jadi kelihatannya ditujukan itu kepada Gibran Rakabuming, sehingga di sini Komisi Pemilihan Umum tidak adil dan tidak netral lagi, sudah berpihak kepada calon presiden tertentu, yaitu calon presiden nomor urut 2. Ini sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, karena dia sudah menginjak-injak demokrasi tersebut. Padahal negara kita sebagai negara demokrasi, di mana yang sudah dituangkan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar undang-undang dasar negara. Ini harus kita tegakkan, setiap kampanye, setiap kampanye ini ditegakkan prinsip demokrasi ini. Makanya Komisi Pemilihan Umum selamanya harus melakukan netral dalam menghadapi calon presiden tersebut, dan harus adil dan tidak boleh melakukan keberpihakan kepada kelompok tertentu yang merusak nama KPU sendiri sudah dikendalikan oleh penguasa tertentu. Sekian dan terima kasih.